Salam Zona Bola. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue akan bahas pertandingan malam tadi, Manchester United versus Arsenal yang bertanding di Old Trafford di lanjutan English Premier League, di mana pertandingan malam tadi pertandingan yang sangat-sangat krusial untuk Arsenal jika mereka masih menginginkan bersaing dengan Manchester City. Maka mau tidak mau Arsenal harus bisa memetik poin penuh di Old Trafford, dan hasilnya adalah mereka berhasil mengalahkan Manchester United 0-1 teman-teman. Meskipun secara overall statistik pertandingan United bermain tidak buruk-buruk banget, hanya secara penguasaan bola kalau tidak salah 54% United unggul. Jadi sebetulnya Arsenal juga nggak dominan-dominan banget teman-teman semalam. Cuma dari menit pertama sampai 15 menit awal itu memang benar-benar Arsenal itu terlihat sekali sangat-sangat ingin mengincar kemenangan teman-teman, karena memang itu yang harus mereka lakukan. Di menit pertama mereka bermain sangat pressing, sangat high pressing ke depan lini pertahanan Manchester United, sampai saya menghitung kalau nggak salah ada 2 atau 3 peluang yang dihasilkan oleh Arsenal di 15 menit awal teman-teman. Dan secara permainan lagi-lagi gue katakan bahwa untuk tahun ini sepertinya ini tahun terburuknya Manchester United di bawah asuhan Ten Hag. Bukan hanya dari inkonsistensi permainannya aja teman-teman. Mereka bisa kadang-kadang nih, mereka itu bisa bermain bagus banget, cuma finishing touch-nya buruk gitu. Jadi nggak ada yang bisa dikawinkan tuh dari, dan itu jarang banget. Tahun ini gue lihat bahwa United bermain bagus dengan ball possession bagus, kemudian akurasi bagus, dan finishing touch yang bagus itu jarang banget. Kalaupun ada bermain agak buruk atau agak jelek, tapi finishing touch-nya bagus. Jadi nggak ada yang apa yang namanya, dalam satu pertandingan itu nggak ada yang sempurna secara permainan. Seperti bermain bagus, kemudian finishing touch bagus, ball possession bagus, itu jarang banget gue lihat Manchester United. Jadi tahun ini ya buat fansnya MU ya kita harus bisa nerima bahwa memang ini adalah musim terburuknya Manchester United menurut gua dari zamannya Sir Alex Ferguson gitu loh. Kita belum pernah berada di peringkat 8 menjelang akhir Premier League. Gua pernah mengalami di era bukan Ferguson, kalau nggak salah di eranya Moyes kalau nggak salah ya, koreksi kalau gua salah. Itu kita peringkat 6, 5 atau 6 gue lupa. Jadi ya pertandingan tadi malam gue melihat bahwa benar-benar kita belum bisa untuk bersaing. Untuk musim depan pun teman-teman, gue masih sangat meragukan jika Ten Hag merekrut pemain yang benar-benar tidak sesuai kapasitasnya dan tidak bisa bersaing dengan klub-klub English Premier League yang lain gitu loh. Kalau secara kualitas gue lihat pertandingan tadi malam, pemain-pemain yang diturunkan di United sebetulnya kalau secara kualitas mereka punya kualitas gitu loh. Cuman yang gue lihat itu bahwa mereka itu seperti kebingungan. Mereka itu seperti harus apa yang mereka harus lakukan, kemudian build up serangan seperti apa. Mereka tuh masih kebingungan. Ada beberapa kali gue lihat Sofyan Amrabat dan Garnacho itu miskomunikasi, mispassing. Jadi gue pemain sekelas mereka itu gitu loh, kok bisa gitu di klub sebesar Manchester United kemudian main passing seperti itu, akurasi buruk banget. Gue lihat Garnacho main show off banget, dribbling kena. Jadi apa ya, identitas United itu seperti hilang gitu loh teman-teman. Ya gue nggak muluk-muluk lah, gue berharap musim depan ya jangankan untuk berharap juara gitu loh, melihat pertandingan semalam aja gitu, untuk juara tuh jauh lah teman-teman.
Menurut gue untuk juara itu jauh. Musim depan yang gue harapkan adalah identitas permainan Manchester United itu ada gitu. Sama halnya seperti Arsenal sekarang, sama halnya seperti Man City, Liverpool. Mereka punya identitas gaya main. Mereka punya pakem bermain yang pas gitu. Mau menyerang kah? Mau ball possession kah? Mau counter attack kah? Mau menunggu kah? Mereka punya sistem gitu loh. Dan gue nggak ngelihat itu di Manchester, terutama di pertandingan semalam. Walaupun kita secara keseluruhan menguasai permainan, secara ball possession, cuman secara efektivitas jauh banget. Lebih efektif Arsenal menurut gue. Di menit ke-20, di menit ke-20 back pass back ke Onana, kemudian Onana melakukan long ball ke depan dengan akurasi yang amburadul, kemudian kena Tomine yang mereka duel, kemudian direbut sama pemain Arsenal. Counter attack-nya Casemiro lambat naik, teman-teman. Jadi gue ngeliat bahwa semalam itu sebetulnya koordinasinya buruk banget. Man United itu buruk banget koordinasinya. Dan ini sudah gue prediksi sebelum match ini dan di video gue kemarin, bahwa gue realistis gitu. Sebagai fans Man United gue realistis. Pertandingan tadi malam gue akuin sebetulnya kita punya peluang banyak, cuman finishing touch-nya buruk banget. Entah itu dari Højlund, entah itu dari Garnacho, kemudian dari sisi kanan Wan-Bissaka, kemudian ada McTominay. Gue lihat nggak cukup membantu performa dari Man United ini, teman-teman. Dan Arsenal bermain dengan identitas mereka semalam, bermain dengan pressing tinggi. Jadi klasmen sementara itu dia memuncaki dengan selisih 1 poin dengan Man City, sementara Man City belum bertanding kalau nggak salah hari Selasa, kalau gue nggak salah. Dan dia akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur, dan ini bisa menjadi, menurut gue ya, ini bisa menjadi ukuran Arsenal juara atau tidak ketika City berhadapan dengan City berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Jadi dengan selisih 1 pertandingan, kalau Man City bisa mengalahkan Tottenham Hotspur, gue bisa memastikan di pertandingan terakhir bahwa Man City bakal menjuarai Premier League tahun ini lagi, teman-teman. Ya mungkin itu aja, teman-teman. Gue juga agak sedikit mengulasnya juga agak sedikit nggak mood gitu loh. Karena apa ya? Gue tuh pengen melihat Manchester United yang seperti dulu, yang anak-anak Gen Z sekarang nggak tahu. Biar mereka tuh tahu bahwa sebenarnya kenapa banyak orang yang menggilai Manchester United gitu loh. Karena identitas itu telah hilang, teman-teman. Belum muncul lagi, oke? Mungkin itu aja, teman-teman. Jadi ya secara keseluruhan memang Arsenal pantas menang. Mereka pantas bisa bersaing di Premier League di 2 musim terakhir karena permainan mereka yang cukup menjanjikan. Sama seperti Man City, mereka punya identitas main. Jadi gue harap buat United di musim depan gak usah muluk-muluk juara dulu. Menurut gue harus membenahi skuad dengan memiliki kapasitas pemain yang pas di setiap lini. Ya ini tugasnya pelatih dan manajemen. Ya salam. Itu aja, teman-teman. Zona Bola.